Selamat sore teman-teman. Di sini kami Jorefarm ingin mengajak teman-teman untuk belajar di kolam Jorefarm yang sebagaimana kami janjikan pada video sebelumnya. Kami akan membahas apa-apa saja yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa memulai ternak ikan di rumah. Baiklah teman-teman, disimak videonya dan pahami bagaimana cara kerja sistem resirkulasi ini. Itu yang pertama teman-teman. Teman-teman harus mempunyai yang namanya kolam. Bisa dari tandon seperti ini atau yang kita sering sebut itu namanya tandon IBC ya. Bisa juga tandon air yang bulat, bisa juga bak air ya, semen gitu ya, dari semen, bak air dari semen, atau bisa juga terpal. Nah, di dalam sistem resirkulasi maupun sistem-sistem lain, standarnya 1 kubik air itu bisa diisi dengan 150 ekor ikan nila sampai panen dalam sekilo itu 4 ekor. Dan teman-teman, pada sistem resirkulasi ini kita menggunakan filter karena kita meresirkulasikan air kolam ini, menggunakannya lagi, mengeluarkannya, menggunakannya lagi, sehingga kita harus memfilter kotoran-kotoran ikan. Contohnya seperti yang ada di kolam kita itu ya, itu kayak di sudut sana itu ada kotoran ikan, itu akan difilter oleh filter kita teman-teman, yang akan saya jelaskan juga nanti di sini seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan nanti kepada teman-teman bagaimana tahapan-tahapannya. Oke, jika teman-teman sudah mempunyai kolam, anggaplah ini kolam teman-teman 1 kubik air atau 1 kali 1, ketinggian 1. Jadi panjang kolam 1 kali lebarnya 1, tingginya 1. Itu kapasitasnya adalah 1000 liter air. Di 1000 liter air ini teman-teman bisa memelihara 150 ekor ikan nila sampai 400 ekor, tergantung kekuatan sistem yang teman-teman jalankan ya. Sistemnya itu meliputi apa saja: kolam, pompa air ya, filter ya, aerator, dan juga listrik ya, kekuatan listrik juga. Teman-teman, di sini perlu teman-teman ketahui, kita menggunakan yang namanya pipa untuk memasukkan air dan menggunakan pipa juga untuk mengeluarkan air di sini ya. Di sini ada pipa ke bawah ya, untuk kita mengeluarkan air, dan di sini keluar ya. Keluar di sini sampai ke sini ke bawah, dan kita teruskan ke filter kita teman-teman. Nah, filter kita itu adalah filter dari jaring nelayan ya. Jadi filter pada sistem resirkulasi ini ada 2. Filter yang pertama itu adalah filter mekanis yang berfungsi sebagai tempat mengendapnya kotoran-kotoran ikan ya. Dan yang kedua itu ada filter biologis yang berfungsi sebagai tempat bakteri berkembang biak. Bakteri apa? Bakteri Nitrosomonas ya, yang mengubah kotoran ikan ini menjadi air yang baik lagi untuk ikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman mungkin penasaran bagaimana bentuk daripada pipa yang ini ya. Pipanya gimana sih di dalam ya. Oke, saya tunjukkan kepada teman-teman.
Baiklah teman-teman, ini adalah bentuk pipanya ya. Jadi pipanya itu berbentuk T seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah, dia ke bawah seperti ini. Di bawah ini kita lubangin teman-teman, untuk masuknya kotoran dari dasar air, dari dasar kolam, untuk dinaikkan terus seperti ini ya, naik, dan nanti dia keluarnya dari sini seperti ini teman-teman ya, sehingga dia bisa keluar nanti menuju sini ya, filter. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Inilah yang disebut dengan SLO teman-teman ya. SLO itu solid lifting overflow. Jadi kotoran itu akan naik dengan sendirinya oleh dorongan dari air yang masuk dari pipa air masuk ini. Jadi tekanan meningkat di bawah, di dasar, sehingga kotoran itu akan naik ke atas. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita bahas hal-hal apa saja yang ada di kolam kita, seperti pipa tadi, ada tambahan, yaitu adalah aerator teman-teman ya. Aerator itu saya letakkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kebutuhan aerator di dalam 1 kubik air ini adalah 10 watt teman-teman ya. Kita buat aja 10 watt ya, karena mungkin ada yang kurang dari 10 watt, ada yang lebih, tapi tengah-tengahnya 10 watt itu sudah bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya butuh 10 watt di 1 meter kubik ini untuk aeratornya. Kalau lebih gimana? Bagus saja teman-teman. Lebih bagus lagi, lebih ya. Jadi kalau teman-teman punya budget yang lebih besar, bagus dilebihkan gitu teman-teman. Jadi nanti perkembangan ikan juga bagus. Oke, setelah keluar dari pipa SLO tadi yang kita lihat barusan, pipanya itu dia akan keluar dari sini ya, dari sini ya, dari dalam itu keluar dari sini teman-teman, dan dari situ kita masukkan ke sini, nah, ke drum filter pertama. Ini kan ada pipa nih. Nah, ini dimasukkan ke dalam dan dibuat miring ke bawah teman-teman, sehingga kotoran ikan yang dari kolam ini itu ke bawah semua. Oke. Selanjutnya, setelah dia ke bawah, kita membuat yang namanya pipa keluarnya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini bentuknya seperti ini, nggak bisa saya lihatkan ya, karena ini banyak kotoran ya. Kalau kita goyang nanti kotorannya masuk ke dalam semua. Jadi seperti itu. Kita buatkan pipa out, keluarnya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, miring ke sini, ke bawah, dan masuk kembali ke sini. Nah, masuk kembali ke sini, ke filter kedua. Jadi teman-teman lihat ini airnya masih sangat jernih, sehingga menurut saya belum perlu kita kuras ya. Tapi nanti ini mungkin harus kita kuras ya, kita bersihkan seperti itu, nanti kita pasang lagi. Ini belum perlu ya dikuras, karena ini teman-teman lihat ya, dari sini kotor, dari sini udah jernih ya, apalagi di sini ya nanti ya. Selanjutnya dari sini, dari bawah air masuk terus keluarnya ke atas, jadi tersaring oleh media filter jaring nelayan juga ya. Tapi ini di atasnya saya buat pakai insect net ya. Nah, diteruskan lagi dari sini menuju ke sini teman-teman ya, ke bawah. Baru dari bawah naik ke atas ya.
Dari situ naik lagi masuk lagi ke pipa keluar ini. Semakin jernih airnya, teman-teman ya. Sini semakin jernih airnya, walaupun ada kotoran-kotoran sedikit nggak masalah ya. Tapi di sini teman-teman lihat kan, airnya jernih masih, ya. Dan yang hitam ini apa? Ini adalah karbon aktif. Sengaja saya buat untuk menetralisir lah sedikit air ini supaya lebih jernih lagi ya. Oke, dari ketiga tong ini adalah filter mekanis namanya, untuk mengendapkan kotoran ya. Jadi setelah kotoran mengendap ya, di sini setelah bersih ya airnya, kita lanjutkan lagi ke filter biologis ya. Filter biologis kita ini seperti ini. Saya menggunakan media tutup botol bekas ya sebagai pengganti biobol. Tapi teman-teman jika punya dana ya dan gampang untuk mendapatkan biobol atau kalknes ya, gunakanlah itu, karena ini belum bisa diukur ya seberapa besar ini kapasitas dia untuk menumbuhkan bakteri. Tapi memang untuk ini kolam saya memang masih jalan aja ya, udah 6 bulan masih berjalan dengan baik. Bisa juga teman-teman ikutin seperti ini, tapi teman-teman di sini syaratnya adalah kita harus menggerakkan air di dalam media di dalam air ini bergerak seperti ini, karena bakteri itu akan tumbuh baik bila dia bergerak seperti ini dan ditambah dengan oksigen ya di dalamnya ya. Nah, di sini ada bakteri apa? Bakteri Nitrosomonas ya. Bakteri untuk nitrifikasi. Untuk teorinya teman-teman bisa baca nanti di proses nitrifikasi ya. Jadi bisa teman-teman googling aja bagaimana teori nitrifikasi. Saya hanya memberikan konsep bagaimana filter ini berjalan ya di tempat saya, dan di sini ada filter biologis. Proses biologis itu adalah proses alami dari kotoran ikan diubah menjadi nitrat, yang air ini teman-teman ini sangat bagus untuk tanaman sebenarnya. Cuman saya belum punya tanaman yang bisa saya tanami seperti hidroponik. Saya belum punya media tanamnya, tempatnya gitu ya. Jadi saya belum menggabungkan dengan tanaman. Nah, jika teman-teman punya hidroponik dengan sistem seperti ini, teman-teman sudah mendapatkan nutrisi dari si ikan ya. Sehingga dari air yang di sini ini bisa langsung kita kasih ke tanaman, sehingga kita tidak perlu lagi pupuk hidroponik gitu teman-teman. Tapi ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kita siapkan. Apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi per meter tanaman ya, itu dibutuhkan 60 gram pakan ikan ini teman-teman. Jadi 60 gram pakan ikan artinya ya, kita anggap 3% dari berat ikan ya. Berarti di situ harus ada jika 60 gram itu adalah 3%, berarti satu persennya itu adalah 20 gram ya. Jadi untuk berarti harus ada di sini sekitar 20 kilo ya, 20 kilo ikan untuk memakan 60 gram itu per hari ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai aquaponik, nanti kita lebih detail lagi. Mungkin saya salah hitung barusan. Oke, jadi setelah sampai di sini, ini adalah filter biologis. Maka air yang kita dapatkan adalah air jernih ya. Airnya jernih, dan juga dari sini kita lanjutkan ke ini namanya
tank atau penampungan air ya, tempat penampungan air tanknya. Nah, dari sini teman-teman, kita letakkan di dalam pompa air, atau kita juga bisa menggunakan pompa yang seperti ini. Dulu saya menggunakan pompa yang seperti ini ya. Dan juga kalau sekarang sih saya meletakkan pompa di dalam. Kebetulan pompa ini dipinjamin sama teman ya. Ini pompa akuarium yang gede ya, sekitar 65 watt. Ini 65 watt ini udah bisa untuk mengairi ke 6 kolam saya. Jadi kalau teman-teman bisanya satu kolam, itu saran saya ya ada yang 38 watt, ada yang 30 watt ya pompanya, pompa akuarium ya. Ya merek yang bagus itu merek Sunsun, merek Lifetech gitu ya. Sesuaikan dengan debitnya sesuaikan dengan banyaknya air di kolam gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 1000 liter, ini paling tidak 1 jam itu harus 2 kali berputar ya. Artinya minimal kapasitas 2000 liter per jam ya teman-teman ya, pompanya gitu ya. Jadi ini harus 2 kali dua kali resirkulasi airnya dalam 1 jam. Idealnya seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya beban listriknya ya. Jadi kalau kita punya 1 kubik seperti ini, kita anggap tadi itu aeratornya 10 watt ya, pompa airnya itu kita anggap di sini 30 watt ya, 40 watt berarti ya. Kita anggap satu lagi di sini ya. Ini sekitar 5 watt ya. Sehingga kita membutuhkan listrik 45 watt yang bekerja 24 jam. Sehingga kita bisa hitung ya, itu rata-rata 45.000 sampai 50.000 per bulan untuk biaya listriknya. Jadi teman-teman udah bisa mengukur-ngukur ya kemampuan kita di mana, sehingga kolam kita juga sehat ya. Kesalahan saya selama ini adalah pompa udara saya tidak begitu saya maksimalkan ya. Harusnya di sini ada 1 lagi ya per kolam gitu. Dan ini belum sampai 10 watt per kolam ya teman-teman, masih kurang, mungkin 8 ke 9 ya per kolamnya ya, 8 sampai 9 per kolamnya, karena dibagi lagi ke sini, ke filter biologis kita. Sehingga teman-teman di sini saya rasa masih kurang gitu loh. Nah teman-teman, untuk teman-teman saya kasih kuncinya tadi. Untuk 1 meter kubik air itu membutuhkan 10 watt. Dan untuk pompa air bisa menggunakan yang 30 watt ya. Dan sesuaikan ya debitnya ya. Dan di sini untuk filternya, kalau cuman satu tandon ini aja, itu filternya sebenarnya cukup 1 aja. Cuman untuk cukup 200 liter ya untuk filternya. Cuman teman-teman, kalau teman-teman punya 2 gini, 1 dibuat jadi filter mekanis ya, 1 filter biologis, 1-nya samtank gitu. Tapi kalau 1 ini teman-teman menggunakan 4 filter seperti ini, saya jamin ikan teman-teman sehat-sehat, cepat besar, dan teman-teman bisa memporsir makanan untuk ikan teman-teman di sini. Dan dia pasti cepat panen gitu ya. Jadi untuk filternya saya sarankan teman-teman menggunakan 4 chamber juga seperti ini ya, 4 filter dengan masing-masing kapasitas bisa sekitar 50 liter dikali 4, jadi sekitar 200 liter ya. Nanti teman-teman bagi, ada filter mekanisnya 3, filter biologisnya 1. Bisa teman-teman buat seperti itu ya, dengan bak-bak kecil ya, atau ember-ember kecil 50 liter ataupun 70 liter ya, 4 biji dengan 1 tandon seperti ini.
saya rasa sudah sangat mumpuni ya untuk filternya ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau nyoba, mungkin ini untuk tandon ini mungkin harga barunya sekitar 1 juta ya. Untuk aerator kita ambil yang 20 watt lah ya, itu sekitar 300 ribuan, 350.000. Untuk pompa air cari yang 300-400 ribu ya. Jadi sekitar udah 1.600.000 lah ya, 1.700.000. Dan teman-teman beli ini ya, Unicell ini sekitar 30.000. Untuk apa namanya, untuk di filter Unicellnya juga beli teman-teman ya. Itu mungkin teman-teman habis untuk Unicell 200.000 ya, jadi sekitar 1.900.000. Untuk pipa-pipa ini mungkin habis pipa 2 inch-nya ya. Saran saya menggunakan pipa 2 inch ya minimal ya. Bisa pipa 3 inch juga. Untuk pipa-pipanya teman-teman habis mungkin sekitar 300.000 ya. Udah ikut stop kerannya, jadi sekitar 2.200.000 ya. Untuk beli selang-selangnya ini, selang aerator ya, teman-teman mungkin habis 100.000. Untuk beli batu aeratornya mungkin teman-teman habisnya 100.000 ya. Jadi dengan modal 2.500.000 ya, teman-teman udah bisa buat sendiri ya. Sekitar 2.700.000 lah, 2.700.000 lah teman-teman udah bisa buat sendiri. Untuk seperti ini ya, satu kolam kayak gini, buat sendiri di rumah teman-teman bisa ya. Nanti panduannya, atau kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya bisa lewat WA ya, lewat WA saya, kasih tahu saya untuk tanya-tanya gimana cara buatnya. Saya sharing ke teman-teman di jam-jam sore lah ya, jam sore atau habis maghrib lah ya. Jadi teman-teman boleh tanya-tanya ke saya, nanti kita buatkan grup ya, kita buatkan grup kalau bisa, sehingga kita bisa komunikasinya lebih menarik lah ya. Kita bisa share ke teman-teman yang udah menjalankan sistem ras ini juga. Dan ini di sini bisa juga kolam dibikin ikan koi ya, ikan koi juga bisa sistem ini ya. Baiklah teman-teman, mungkin videonya udah sangat panjang, tetapi masih banyak yang mau saya share kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sementara ya teman-teman, untuk memulai ternak ikan di rumah. Kita udah membahas berapa biaya yang dibutuhkan untuk memulai dalam skala kecil. Oke, baiklah teman-teman, tetap semangat untuk memulai ternak ikan. Oke, jangan patah semangat, dan jangan lupa di share ya video kita, di subscribe juga bagi yang belum subscribe. Oke, salam ternak dari Jore Farm.